Makanya kalau info ada kabar tempo hari itu kiamat akan terjadi tanggal 15 bulan Ramadan Jumat manis tempo hari, itu kalau percaya itu goblok bin tolol. Orang masih banyak darusan kok. Sudah mau kiamat. Sudah dijelaskan kalau masih ada orang bisa baca la ilaha illallah tidak mungkin kiamat. Orang takut semua. Sampai bini netina aki mitamit para Allah. Sampai tedung rok bongimbong. Sudah. Akhirnya kiamat. Kiamat terjadi. Setelah kiamat, hadirin, hancur semua ini. Hancur semua. Makhluk yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala mati semua. Yang terakhir yang mati itu siapa makhluk itu? Yang terakhir yang mati itu malaikat Azrail. Tukang cabut nyawa. Jadi tukang cabut nyawa ini sudah semua dicabut nyawanya, ruhnya dicabut semua. Akhirnya tinggal sendirian, tinggal malaikat Azrail saja yang hidup. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya sudah mengerjakan tugas saya yang diberikan oleh ajunan ya Rabb. Sekarang tinggal saya yang hidup, saya mohon saya sampean aja yang cabut. Minta cabut ke Allah taala. Orang ini minta cabut ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Azrail cabut sendiri aja. Dengan izin saya, cabut sendiri aja. Akhirnya malaikat Azrail mencari tempat yang sepi, mencabut rohnya, dicabut sendiri. Namanya dicabut sendiri dan dirasa-rasakan, Pak. Kalau sakit dipelanin dulu, diistirahatkan dulu, nanti dicabut lagi, sakit lagi, dipelani dulu. Namanya nyabut sendiri. Pada orang yang tempatnya butun loh lah. Mau nisero percok tibi butun, kapan jenis sakit, ambu gelo, dikit lah tak sakit, percok boleh. Mon orang lain si mercok, orang lain si mercok poro ni. Kengi koko lah cereng, kapan cereng? Apa ki bicak birinya dok yulo lah nangis ngantak roandi butun. Mon si mercok lah karena tak sakit, si percok si inalillah. Lama kalau Azrail ini mencabut sendiri, rohnya itu dicabut sendiri. Ternyata hadirin, rohnya malaikat Azrail ketika bergerak sedikit saja langsung pingsan. Saking sakitnya itu. Pingsan langsung. Nanti siuman dicabut lagi, dicoba lagi. Menjerit malaikat Azrail. Sampai ulama mengatakan, seandainya ada yang hidup selain Allah di waktu itu, selain Azrail, malaikat Azrail, ada yang hidup lagi makhluk selain Allah. Allah bukan makhluk. Ini yang hidup ini akan mati saking tidak bisa menerima suara dari jeritannya malaikat Azrail itu. Mati. Saking begitu kuatnya suaranya malaikat Azrail karena menahan rasa sakit ketika ruhnya cabut sendiri. Akhirnya malaikat Azrail itu sambil menjerit. Beliau berkata, malaikat Azrail, aduh, begini rasanya orang dicabut ruh itu. Seandainya saya tahu sakitnya seperti ini, saya kalau cabut ruh itu saya pelanin. Lambat, jangan sedih lah, atunging saking ya. Lambat. Sudah, setelah itu malaikat Azrail meninggal. Wafat. Setelah wafat, Allah Subhanahu wa taala atang tangan yang ring betura. Takabur. Allah Subhanahu wa taala. Takabur itu memang sifat khusus kepada Allah. Allah itu boleh takabur. Karena memang tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuasa. Makanya kalau siapa yang takabur, Allah itu sangat murka karena takabur itu sifat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tinggal Allah sendirian. Allah sombong, Allah takabur. Beliau berfirman, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Mana yang sembah selain saya? Suruh datangkan sekarang. Yang menganggap patung adalah Tuhannya, yang dianggap manusia adalah Tuhannya. Coba datangkan sekarang. Mana sekarang? Yang orang dikatakan Tuhan itu enggak ada. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah kiamat itu ada mun kan diti tak ada mari pidato rena. Itu kalau penting apa?
Setelah itu hadirin, kita, ini perjalanan kita ini. Perjalanan kita. Setelah di alam barzah itu kiamat, sampai kiamat. Setelah kiamat terjadi, maka kita menuju kepada alam berikutnya, yaitu alam ba'as. Alam kebangkitan dari kubur. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha lianna rabbaka awhalaha. Itu cerita-cerita yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ketika alam ba'as itu bumi ini mengeluarkan isinya. Apa isinya bumi? Yang dimaksud isinya bumi, katanya ulama ahli tafsir, yang dimaksud isinya bumi ini, ada yang mengatakan ya kawah yang ada di bumi ini dimuntahkan ke atas semua. Tapi yang paling kuat hadirin adalah ulama yang mengatakan yang dimaksud isi bumi ini adalah orang-orang mati yang ada di bumi itu. Itu dikeluarkan. Jadi orang mati ini kemudian ingat kolat ke sudah nyulpu dan gitu. Apa kolat bahasa Indonesia? Jamur, seperti jamur. Anggaplah seperti jamur itu. Jadi orang mati ini nanti akan muncul dari kuburnya. Setelah muncul duduk di atas kuburan itu. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa jalan. Kalau hanya menoleh-noleh sih bisa. Tapi jalan nggak bisa. Dia muncul gitu, hanya duduk saja. Menoleh bisa, tapi bergerak tidak bisa. Ini yang tidak bisa gerak di atas kuburan ini, lamanya berapa? Ini katanya ulama diperkirakan, yang di atas kuburan tidak bisa bergerak kemana-mana ini, lamanya sekitar 70 tahun. Lama kita ini perjalanan kita hadirin. Sudah mengalahkan kehidupan kita di dunia. Lama perjalanan kita nih. Kalau sampai tidak mempunyai uang, tidak mempunyai sanggup cangkring madura, bahaya perjalanan jauh ini. Kalau tidak punya amal, bahaya kita. Ini duduk saja di atas kuburan ini 70 tahun tidak bisa bergerak. Hanya bisa noleh. Makanya di dalam kitab fikih diterangkan sunnah hukumnya orang itu kalau menguburkan mayat ini disatukan dengan nikahnya, dengan istrinya, anaknya, saudaranya. Ini sunnah. Kenapa? Ketika nanti duduk di atas kuburan selama 70 tahun ini bisa bercakap-cakap gitu loh. Noleh ke kanan, kakek ke bini nah. Iya mas. Celing ada melihat anaknya, kakek congping. Iya pak. 70 tahun ya dengan